Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi nih bareng aku Kanisa, dan kita tentunya hari ini akan mempelajari mengenai tes wawasan kebangsaan nih teman-teman. Nah, untuk materinya apa aja sih? Oke, yang pertama aku akan bahas nih mengenai bahasa negara. Kemudian aku akan bahas juga nih mengenai nasionalisme. Selanjutnya aku akan bahas mengenai pilar negara. Dan yang terakhir aku akan bahas mengenai bela negara teman-teman. Gak usah lama-lama, kita mulai aja langsung ya. Let's go! Nah, kita masuk ya ke soal pertama nih, teman-teman. Mengenai apa nih? Mengenai bahasa negara atau bahasa Indonesia nih, teman-teman. Bacalah kutipan teks berikut. Nah, teman-teman di sini boleh di-pause dulu untuk baca teks ceritanya nih, teman-teman. Kalau udah, kita masuk ya ke soalnya. Amanat yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah A. Kita harus menghormati orang lain. B. Harus berbagi rezeki dengan orang lain. C. Haruslah tolong-menolong dalam hidup. D. Jangan berprasangka buruk pada orang lain. Atau E. Jangan lupa mencari pekerjaan. Nah, teman-teman mana nih berarti nih? Amanat atau pesan nih yang sesuai dengan kutipan cerita ini nih. Di sini apa nih tadi teman-teman? Intinya itu apa nih? Intinya itu adalah adanya seseorang nih yang memberikan pakaian-pakaian nih kepada tukang kebun keliling teman-teman. Nah, meskipun dia sebenarnya bukan orang mampu, tapi telah ditanamkan oleh orang tuanya sejak masih kecil untuk apa nih? Untuk memberikan barang-barang ke yang membutuhkan nih teman-teman. Nah, berarti amanat dari cerita ini apa sih teman-teman? Yang B, teman-teman, harus berbagi rezeki kepada orang lain. Jadi meskipun kita dengan situasi apapun ya, kita punya atau enggak punya, kita harus bisa nih berbagi rezeki dengan orang lain, terutama yang lebih membutuhkan nih teman-teman. Nah, di sini kan ceritanya di sini kan dia juga bukan orang mampu ya teman-teman, tapi sudah ditanamkan nih sikap untuk apa? Berbagi rezeki itu oleh orang tuanya sejak masih kecil, yaitu dengan apa nih? Memberikan pakaian-pakaian tua punya dia dan juga punya istrinya nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2 nih teman-teman, mengenai nasionalisme. Nasionalisme adalah bentuk kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Namun dalam pengaplikasiannya pasti saja terdapat masalah dari zaman ke zaman. Permasalahan yang paling kompleks yang dirasakan oleh Indonesia yang dapat mengakibatkan berkurangnya semangat nasionalisme adalah A. Kurang tegasnya penegak hukum. B. Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan terpuruknya kebudayaan Indonesia. C. Berselisihnya masyarakat mengenai ideologi dan politik. D. Rendahnya kesadaran gotong royong. Atau E. Kurang percaya terhadap pemerintah. Nih, mana nih teman-teman? Permasalahan yang paling kompleks yang dapat mengakibatkan berkurangnya semangat nasionalisme nih teman-teman. Yang mana nih teman-teman? Ini ke semua opsinya ini sebenarnya ini ya teman-teman, mengakibatkan kurangnya semangat nasionalisme nih teman-teman. Tapi yang paling berdampak itu adalah yang mana nih teman-teman terhadap kurangnya semangat nasionalisme, yaitu yang C nih teman-teman, berselisihnya masyarakat mengenai ideologi dan politik nih. Ini biasanya kita bisa lihat nih di mana nih, di media sosial banyak yang saling serang nih mengenai perbedaan ideologinya atau mengenai perbedaan politik, pandangan politiknya. Nah, ini teman-teman nih, berselisihnya masyarakat mengenai ideologi politik ini berbahaya nih teman-teman bagi suatu bangsa, karena bisa apa? Bisa mengancam integrasi atau keutuhan suatu bangsa dan juga berpotensi pada lahirnya perpecahan nih teman-teman di antara masyarakat. Selain itu, dengan berselisihnya masyarakat mengenai ideologi dan politik, ini juga berdampak pada apa nih teman-teman? Turunnya tingkat nasionalisme yang ada di dalam diri seseorang nih teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang C, berselisihnya masyarakat mengenai ideologi dan politik. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman, mengenai apa nih? Mengenai Pancasila nih. Hal yang bisa terjadi apabila Indonesia tidak memiliki Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Gagal menegakkan kedaulatan. B. Tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. C. Gagal mengembangkan sektor perekonomian. D. Tidak memiliki pedoman dalam kehidupan bernegara. Dan E. Gagal mempertahankan negara persatuan. Nah, ini teman-teman apa nih? Adalah kedudukan Pancasila sebagai
dasar negara nih teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalkan negara Indonesia tidak punya Pancasila sebagai dasar negara, ini dampaknya apa nih teman-teman nih? Dampaknya itu apa nih teman-teman? Dampaknya itu adalah yang D nih teman-teman, tidak memiliki pedoman dalam kehidupan bernegara teman-teman. Karena Pancasila bagi suatu negara atau bagi suatu negara, dasar negara ini merupakan dasar nih untuk mengatur semua penyelenggaraan negara. Nah, berarti negara tanpa dasar negara artinya tidak akan memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi negara itu tidak punya arah dan tujuan yang jelas nih teman-teman. Mau seperti apa? Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Teman-teman. Stop. Sebelum aku lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku mau minta tolong nih ke teman-teman untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti CPNS 2023, aku mau ngajak kalian nih untuk join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih tanya apapun seputar CPNS 2023 secara gratis. Jadi, aku tunggu ya di grupnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya teman-teman. Ini berkaitan dengan apa nih? UUD 1945 ya. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UUD 1945, terdapat beberapa syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut ini yang bukan termasuk syarat pengajuan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden menurut pasal 6 ayat 1 UUD 1945 adalah A. Harus seorang WNI sejak kelahirannya. B. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. C. Memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan mampu mengayomi rakyat Indonesia. D. Tidak pernah mengkhianati negara. Atau E. Mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman di sini apa nih? Di sini merupakan ini pasal ini ya, pasal 6 ayat 1 UUD 1945 mengenai syarat nih sebagai presiden atau wakil presiden. Aku ada penjelasannya nih, teman-teman. Nah, di sini nih, teman-teman. Ini langsung dari UUD 1945 nih, ada di bab 3, kekuasaan pemerintahan negara. Kita cari nih, pasal apa nih tadi? Pasal yang mengenai syarat ya daripada kepala negara atau syarat dari presiden atau wakil presiden. Kita cari nih, di mana nih teman-teman? Di sini ya teman-teman ada di pasal 6 nih, khususnya di pasal 6 ayat 1 tadi ya kan teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan nih teman-teman, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Ini berarti ini syarat yang pertama nih, seorang warga negara. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Nah, ini berarti syarat yang kedua. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Nih, berarti syarat yang ketiga. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, ini udah jelas nih, teman-teman nih, di pasal 6-nya nih. Yang pertama, dia harus seorang WNI dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Kemudian, tidak pernah mengkhianati negara dan juga mampu nih secara rohani dan jasmani nih untuk melaksanakan tugasnya atau kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, berarti untuk soal ini yang mana nih? Yang tidak termasuk. Nih, yang bukan termasuk nih, teman-teman. Yaitu yang C ya, teman-teman, memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan mampu mengayomi masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, ini tidak termasuk nih, teman-teman, tidak termasuk aturan-aturan atau syarat-syarat yang ada dalam pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman. Mengenai apa nih? Bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini kecuali A. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, B. Pengabdian sesuai dengan profesi, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, atau E. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini. Teman-teman, yang mana nih? Yang tidak termasuk kepada upaya bela negara nih, teman-teman. Karena di sini ada kata kecuali ya, teman-teman. Yang mana nih? Aku ada penjelasannya nih, teman-teman. Nah, di sini nih langsung nih dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara nih, teman-teman. Yang mana tadi merupakan bela negara, berarti di pasal 9 ayat 2 ya, teman-teman nih. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan yang terakhir pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, teman-teman, di sini nih penjelasan mengenai
tadi nih, upaya bela negara tadi. Berarti yang mana nih teman-teman? Untuk soal yang ini. Tadi kan ada nih ya, di opsi A, sebagai prajurit TNI ini ada kan? Sesuai dengan profesi ini juga ada. Pendidikan kewarganegaraan ini juga termasuk. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib termasuk, berarti yang tidak termasuk yang mana teman-teman? Yang E nih teman-teman. Pelatihan dasar kemiliteran usia dini ini tidak termasuk ya teman-teman, ini tidak ada nih dijelaskan dalam UU nomor 3 tahun 2002 tadi. Nah, teman-teman, sekian dulu ya untuk pembahasan soal hari ini. Gimana nih soalnya, gampang atau susah nih teman-teman? Nah, untuk kalian jangan lupa ya persiapkan diri sebaik mungkin menjelang SKD CPNS 2023 dan juga jangan lupa ya jaga kesehatannya. Dan untuk kalian, aku mau ngingetin sekali lagi untuk dapat join ke grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Bisa tanya soal, tanya latihan-latihan soal, atau tanya gimana sih tips and trik mengerjakan soalnya dengan cepat dan tepat. Boleh banget ditanyain secara gratis ya di situ teman-teman. Jadi, jangan lupa gabung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di beda soal selanjutnya. Dadah!